Oke, lanjut ya. uh, Oke, jadi message ini yang dikirimkan oleh aplikasi ini ya, oleh aplikasi A gitu ya ke aplikasi B. Nah, ini message ini biasanya dia terdiri header dan body data. Header dan body isinya data gitu ya. Untuk headernya ini ada beberapa atribut yang misalkan message ID-nya gitu ya. Kemudian ada informasi persisten atau non persisten, kemudian return address-nya, priority-nya gitu ya, kemudian segmenting atau tidak, kemudian date time-nya, lifetime-nya, dan versinya gitu ya. Untuk header-nya ini, terus untuk header yang message ID gitu ya. Message ID ini untuk identifikasi request ya, identifikasi request dan responnya gitu ya. Nanti kita bisa sebagai programmer ya, kita bisa menggunakan message ID secara manual gitu ya, artinya kita isikan secara manual atau gitu ya, atau kita menggunakan message ID yang di generate otomatis oleh sistem gitu ya, sistem messagingnya. Tapi biasanya kita lebih sering menggunakan yang ini, message ID-nya dibuat oleh sistem messagingnya. Kemudian nanti message-nya dia bersifat persisten atau tidak gitu ya, kita tentukan di bagian ini gitu ya. Persisten ini artinya sistemnya akan message-nya akan selalu ada di dalam messaging system gitu ya. Kalau persistennya di on kan ya, maka message-nya dia akan selalu berada di dalam sistem messaging gitu ya, walaupun penerimanya atau sistem tujuan request-nya itu dia tidak online gitu. Tidak online, namun message-nya akan berada di situ terus, kemudian dia akan dicoba dikirimkan terus gitu ya, kalau bagian persistennya ini di on kan. Nah, ini defaultnya adalah di persisten ya, defaultnya persisten. Kemudian priority ini menentukan prioritas pesannya ya, prioritas pesan yang dikirimkan ya. Nanti ya priority yang tinggi itu oleh sistem akan didahulukan ya. Kemudian return address ini digunakan nanti untuk memberikan responnya ya. Biasanya digunakan untuk memberikan respon, kemana respon itu harus dikirimkan, respon dari si sistem yang diminta untuk menjalankan komputasi itu tadi. Itu dia kan memiliki hasil komputasi gitu ya. Hasil komputasi ini yang diberikan ke mana itu ditentukan oleh return address-nya. Kemudian segmenting ini adalah kalau message-nya terlalu besar, datanya terlalu besar, maka message-nya akan dibuat beberapa segmen gitu ya, dibuat beberapa segmen supaya antriannya itu, space antriannya itu cukup gitu ya. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya adalah date time. Date time ini untuk menentukan tanggal kadaluarsa sih biasanya ya. Tanggal kadaluarsa dari message yang dikirimkan. Jadi, kalau melewati itu nanti message-nya akan dikeluarkan dari antrian gitu ya. Dia tidak diproses. Kalau lama tidak kalau penerimanya tidak on dalam waktu lama, dia akan dikeluarkan dari antrian gitu, jika sudah mencapai tanggal kadaluarsanya. Ini cukup mudah sih pengertiannya. Oke. Nah, itu ya, itu sedikit tentang messaging system itu ya. Messaging system menggunakan MQ server ya.
server. Karena itu ya slide-nya habis. Oke. Nah, sementara itu dulu. Oke. Tadi sampai, nah itu ya, itu dulu pengantar dari sistem messaging dari saya. Sementara itu dulu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.